Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas komponen-komponen pada sebuah bahasa, yang ini merupakan konsep dasar dari ilmu bahasa Inggris itu sendiri. Oke, kita mulai saja. Oke, bahwa language components atau komponen bahasa itu ada 4. Pertama adalah sound, yaitu suara. Ilmu yang mempelajari suara dari sebuah bahasa kita sebut phonology. Dalam phonology kita akan membahas pronunciation, articulation, dan juncture. Kemudian komponen yang kedua adalah word form, pembentukan kata. Dalam hal ini kita akan mempelajari morphology. Dalam morphology itu kita akan membahas tentang free morpheme, morfem bebas, dan bound morpheme, morfem terikat. Komponen yang ketiga adalah sentence form, bagaimana sebuah kalimat dibentuk. Ilmu yang mempelajari untuk ini adalah syntax. Kita akan mempelajari kalimat-kalimat simple, kemudian compound dan kompleks. Kemudian unsur atau komponen yang keempat dari sebuah bahasa adalah word meaning atau arti kata. Kita akan mempelajari semantics. Dalam semantics kita membahas dua hal, yaitu makna secara denotatif yang sebenarnya maupun konotatif makna kiasan. Oke, kita mulai saja dari komponen yang pertama, yaitu sound, yaitu phonology. Tadi mempelajari bunyi dari sebuah bahasa. Dalam phonology kita membahas tentang satu pronunciation, membaca setiap kata dengan rujukan alfabet spelling ya. Contoh beberapa saja di sini ada B-O-O-K, kita baca book. Kemudian P-E-N-C-I-L, kita baca pencil. Kemudian yang kedua dalam phonology kita membahas articulation, yaitu melafalkan setiap huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah juncture. Juncture ini tandannya. Jadi kalau ada dalam kalimat seperti ini, I have a black car. Di sini kita tahu bahwa I posisinya sebagai subjek, kemudian have sebagai predicate, kemudian a black car ini sebagai objek. A black car ada 3 kata. A black car ini kita harus baca serempak. Jadi kalimat ini kalau kita ulang, I have a black car. Oke, baiklah kita teruskan ke unsur atau komponen yang kedua dari sebuah bahasa, yaitu word form, pembentukan kata. Kita akan mempelajari morphology. Morphology ini ada free and bound morpheme. Oke, morpheme bebas dan morpheme terikat. Oke, contohnya di sini kata happily, diligently, informal, impossible. Yang saya katakan tidak semua kata itu kata dasar ya, tapi kata yang sudah mendapatkan tambahan di depan maupun di belakang. Oke, happily berasal kata dari happy, diligently berasal dari diligent, informal berarti formal, kemudian impossible berasal dari possible. Oke, happy, diligent, formal, possible ini mempunyai arti, tetapi li yang keduanya, kemudian in dan im itu tidak bisa mempunyai arti, maka kita sebut morfem terikat ya. Kemudian morphology berkenaan dengan jenis-jenis kata, yaitu noun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan article. Oke, noun adalah kata benda, orang, binatang, benda konkret atau abstrak. Di sini teacher, buffalo, table, honesty. Kemudian verb ini adalah kata kerja, segala aktivitas yang dilakukan oleh subjek, write, speak, listen, read, dan seterusnya. Adjective adalah kata yang menjelaskan kata benda ya. Kata sifat ini artinya memberikan keterangan pada sebuah kata benda. Contohnya good, clever, blue, one, round, long, dan seterusnya. Contohnya good teacher, kemudian clever teacher, kemudian round table, dan seterusnya ya. Kemudian adverb adalah kata sambung, gunanya yang menyambung. Adverb adalah kata keterangan, di mana kata ini memberikan penjelasan tentang frekuensi, kemudian cara, tempat, dan waktu. Contohnya always, diligently, in a shop, on Friday, dan seterusnya ya. Oke, kemudian kita teruskan ke part speech berikutnya, yaitu conjunction. Conjunction adalah kata sambung, yaitu menyambung satu kata dengan kata lain ataupun kalimat dengan kalimat yang lain. Kata sambung yang biasa dipakai, contohnya beberapa saja, and, but, or, because, if, when, where, who, since, why, dan seterusnya. Kemudian seterusnya adalah preposition, yaitu kata depan, kata yang diletakkan di depan kata benda, mengubah kata benda tersebut menjadi kata keterangan tempat maupun waktu ya. Di sini ada beberapa contoh, on, in, between, above, in front of, behind, beside. Contohnya mungkin ada kata in ya. Kata benda bedroom, ketika kita tambahkan in di depannya, in bedroom, menjadi kata keterangan tempat. Kemudian yang terakhir untuk part of speech ini, jenis-jenis kata ini adalah artikel, yaitu kata sandang memberi arti sebuah, seorang, atau tersebut pada sebuah kata benda. A, an,
dan the. Kemudian kita teruskan, komponen yang ketiga dari sebuah bahasa adalah sentence form, bagaimana sebuah kalimat dibentuk ya. Di sini kita akan bicara tentang sinteks. Sinteks ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyusun kata menjadi sebuah kalimat, di mana dalam susunan kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Subjek itu noun, kemudian predikat itu adalah verb, kemudian objek adalah noun ya. Di sini kita pelajari jenis-jenis kalimat ada 3. Pertama simple dengan 3 varian. Pertama adalah kalimat dengan 1 subjek, 1 predikat. They wave their hands. Kemudian 2 subjek, 1 predikat, 1 objek. My brother and I speak English well. Kemudian 1 subjek, 2 predikat dan objek. Sheila writes and reads some text. Kemudian jenis kalimat yang keduanya adalah kalimat compound. 2 kalimat simple digabung dengan conjunction and, but, or. Contohnya, the student asks some question and the teacher answers them. Di sini kan ada 2 kalimat ya awalnya. The student sampai the question, kemudian the teacher answers them. Nah, disambung 2 kalimat ini dengan kata sambung and. Oke, kita teruskan. Pada kalimat kompleks yaitu 2 kalimat simple digabung dengan conjunction. While, because, although, as, when, until, unless, though, by, since, whenever, if, where, before, etc. Contohnya, my son sings a song when I am reading a magazine. Kata sambung yang kita gunakan di sini when karena 2 kalimat ini menggambarkan 2 kegiatan yang terjadi pada saat yang bersamaan ya. Kemudian unsur yang terakhir atau komponen yang terakhir dari sebuah bahasa adalah ada word meaning, yaitu arti kata. Dalam hal ini kita mempelajari tentang semantik. Dalam semantik kita mempelajari denotatif dan konotatif. Denotatif artinya makna kata yang sebenarnya. Contohnya, the students carefully moved the athletic equipment from the old gym into the new gym. Jadi para pelajar itu dengan hati-hati memindahkan peralatan-peralatan atletik dari sebuah gedung ya yang lama ke gedung senam yang baru ya. Oke, jadi memindahkan di sini kata artinya memindahkan secara fisik. Kemudian kata yang sama digunakan di kalimat yang berbeda dengan makna kiasan. Di sini adalah the crowd was moved by the young child's speech on unity. Jadi para hadirin atau orang yang hadir dalam sebuah acara ya, hatinya itu tergerak oleh pidato seorang anak kecil yang berbicara tentang persatuan. Oke, itulah komponen-komponen bahasa yang kita bisa pelajari. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.